Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi metode numerik yang ketiga, yaitu interpolasi. Sebelum masuk ke pembahasan interpolasi, terlebih dahulu saya akan memperlihatkan eh, kerangka materi interpolasi. Nah, dapat kita lihat kerangka pada konsep metode dalam interpolasi pada slide tersebut, di mana pada interpolasi ini akan dibahas 5 metode penyelesaian, yaitu interpolasi linier, polinom kuadrat, polinom Newton, Lagrange, dan spline. Adapun yang akan saya bahas dalam materi interpolasi ini hanya interpolasi linier, polinom kuadrat, polinom Newton, dan interpolasi Lagrange. Interpolasi ini merupakan suatu proses pencarian dan perhitungan nilai suatu fungsi yang grafiknya melewati sekumpulan titik yang diberikan, di mana titik tersebut merupakan hasil eksperimen dari sebuah percobaan, atau biasa juga titik tersebut diperoleh dari sebuah fungsi yang diketahui. Fungsi interpolasi ini biasanya kita pilih dari sekelompok fungsi tertentu, di mana salah satunya yang biasa kita pakai yaitu fungsi polinomial. Adapun tujuan utama untuk mendapatkan polinomial hampiran ini adalah untuk menggantikan suatu fungsi yang rumit dengan fungsi yang lebih sederhana bentuknya dan mudah dimanipulasi. Di antara fungsi-fungsi yang dapat digunakan sebagai fungsi hampiran adalah fungsi polinomial, fungsi trigonometri, dan fungsi rasional. Fungsi polinomial ini banyak dipakai dalam praktek karena fungsi tersebut mudah dihitung nilainya, diturunkan, diintegralkan, dan perilakunya baik, semua turunannya ada dan kontinu. Artinya nilai turunan fungsi polinomial ini akan ada dan nilainya kontinu, sehingga itu mengakibatkan fungsi polinomial ini banyak dipakai dalam interpolasi. Nah, adapun gambaran masalahnya seperti yang terlihat pada slide, di mana di sini diberikan sebuah data X dan Y, di mana kita disuruh untuk mencari nilai Y-nya jika nilai X-nya itu diketahui 3,5. Adapun gambar kurva dari data pengukuran awal dan data pengukuran setelah interpolasi, di mana dapat kita lihat pada data pengukuran awal itu kurvanya masih agak kasar. Jadi interpolasi ini gunanya untuk lebih memperhalus kurva dengan cara memberikan sekumpulan titik yang dilalui oleh kurva tersebut, sehingga kurva tersebut menjadi lebih halus. Perbedaannya dapat kita lihat pada gambar pada slide tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kegunaan metode numerik dan komputasi numerik dalam menyelesaikan interpolasi. Seperti yang kita ketahui pada pembahasan sebelum-sebelumnya, bahwa metode numerik ini digunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang tidak memiliki penyelesaian dan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Jadi dalam interpolasi terkadang terdapat soal yang tidak punya penyelesaian dan sulit untuk diselesaikan, sehingga kita membutuhkan metode numerik untuk menyelesaikannya. Meskipun hasil yang kita peroleh mungkin tidak eksak atau tidak tepat persis, tetapi dengan metode numerik ini kita bisa
terbebas dari perhitungan manual, sehingga waktu dapat lebih banyak digunakan untuk tujuan yang lebih kreatif, seperti penekanan pada formulasi problem atau interpretasi solusi dan tidak terjebak dalam rutinitas hitung-menghitung. Metode nomor ini membutuhkan banyak operasi aritmetika berulang, dan karenanya kita membutuhkan bantuan komputer untuk melakukan suatu perhitungan. Karena selain untuk menghemat waktu, juga untuk mencegah terjadinya kesalahan. Itulah sebabnya komputer ini merupakan salah satu hal penting dalam metode numerik, atau biasa juga kita kenal sebagai komputasi numerik. Adapun software yang biasa kita gunakan sebagai alat bantu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan seperti interpolasi ini, yaitu salah satunya adalah MATLAB. Selanjutnya untuk metode penyelesaian interpolasi. Nah, metode penyelesaian interpolasi ini yaitu metode interpolasi linier, metode interpolasi polinom kuadrat, interpolasi polinom Newton, interpolasi Lagrange, dan metode spline, di mana spline ini ada dua, yaitu spline linier dan spline kuadrat. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Yang pertama itu metode interpolasi linier, di mana metode ini digunakan untuk menentukan titik-titik antara dari dua buah titik yang dengan menggunakan garis lurus. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan garis lurus yang melalui dua titik P1 dan P2. Untuk rumusnya sendiri dapat kita lihat pada slide, di mana ini menggunakan rumus dari pencarian gradien. Jadi rumus interpolasi adalah Y sama dengan Y plus N plus Y sama dengan YN plus 1 kurang YN per XN plus 1 kurang XN dikali X kurang XN plus YN. Selanjutnya kita masuk ke algoritma interpolasi linier, di mana algoritmanya dapat kita lihat pada slide. Untuk lebih jelasnya mengenai penyelesaian interpolasi dengan menggunakan metode interpolasi linier, kita masuk ke contoh soal. Di sini contohnya yaitu kita disuruh untuk mencari nilai len 2 berdasarkan nilai len 1 yang diketahui yaitu 0 dan len 4 sama dengan 1,38694 dan len 6. Nilai dan len 6 1,7917595, di mana nilai eksak dari len 2 itu 0,6931718. Pertama kita tentukan X0, X1, nilai X, Y0, dan Y1 dan Y1 yang diketahui. Sehingga dapat kita lihat X0, nilai X0-nya, X1, nilai X, nilai Y0, dan Y1. Di sini kita akan mencari nilai Y-nya, di mana rumus dari interpolasi linear tadi adalah ini. Sehingga tinggal kita masukkan nilainya sehingga kita dapat nilai Y-nya adalah 0,35835. Selanjutnya kita cari galatnya, di mana dalam mencari galat yaitu nilai eksak yang asli dikurang nilai perkiraan per nilai eksak dikali 100%. Di mana di sini kita dapat galatnya sebesar 48%. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan interpolasi kuadrat, di mana dalam metode interpolasi ini kita membutuhkan minimal 3 titik data untuk menghubungkan sebuah kurva sehingga kurva tersebut menjadi lebih mulus. Apabila terdapat 3 titik data, maka rumus yang digunakan yaitu berbentuk polinomial orde 2, seperti bentuk
yang polinomial orde 2 itu seperti ini. Nah, di mana di sini di polinomial orde 2 itu terdapat 3 titik data, yaitu A0, A1, dan A2. Di mana dalam mencari nilainya itu kita menggunakan rumus selisih terbagi. Dapat kita lihat pada slide untuk rumusnya. Untuk rumus selisih terbagi derajat 1, derajat 0, dan derajat 2. Untuk algoritma dari interpolasi kuadrat ini dapat dilihat pada slide, di mana pada step 1 itu kita disuruh untuk memasukkan 3 titik data yang diketahui, yaitu P1, P3 titik data yang diketahui. Untuk langkah selanjutnya kita masukkan nilai X dari data yang ingin dicari. Untuk step ketiga kita akan disuruh untuk kita tentukan nilai A0, A1, dan A2 dengan rumus yang tadi. Selanjutnya untuk langkah selanjutnya itu kita hitung nilai Y-nya dengan polinomial orde 2, sehingga kita mendapat titik baru yang dicari, yaitu titik Y. Untuk lebih memahami dalam penyelesaian interpolasi dengan menggunakan interpolasi kuadrat dengan menggunakan yaitu kita masuk ke contoh soal, di mana pada contoh kita disuruh untuk menentukan nilai len 2 berdasarkan nilai len 1, len 4, dan len 6 yang diketahui dengan menggunakan rumus interpolasi kuadrat. Maka seperti tadi, karena di sini kita ketahui tiga titik data, yaitu 1, 4, dan 6. Maka kita tentukan nilainya, di mana nilai X0 itu adalah 1, nilai X2 4, dan X1 4, dan X2 6. Adapun nilai X-nya yaitu nilai len 2, yaitu nilai eksaknya. Sehingga pertama kita cari nilai nilai A0, A1, dan A2 dengan rumus yang sudah dijelaskan tadi, sehingga kita dapat nilai A0-nya itu nilai 0, A1 yaitu 0,462, 09813, dan nilai A2 yaitu 0,05187316. Nah, karena nilai A0, A1, dan A2 sudah didapat, maka kita substitusi nilai tersebut ke dalam rumus polinomial orde 2. Sehingga kita dapat nilai dari polinomial orde 2 itu yaitu 0,56584436. Selanjutnya kita cari nilai galatnya. Di sini kita dapat nilai galatnya itu 18,4. Jadi dapat disimpulkan bahwa interpolasi kuadrat ini nilai galatnya lebih kecil dibanding dengan menggunakan interpolasi linier. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai jenis-jenis fungsi, di mana fungsi itu dibagi menjadi beberapa, yaitu fungsi eksponen, fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi logaritma, fungsi trigonometri, dan fungsi polinomial. Di mana fungsi eksponen ini adalah fungsi yang variabel bebasnya berpangkat dari suatu konstanta dalam persamaan fungsi tersebut. Adapun bentuk umumnya yaitu Y sama dengan A pangkat X. Adapun fungsi linier itu yaitu fungsi dengan pangkat tertingginya yaitu 1. Di mana bentuk umum dari fungsi linier ini yaitu Y A1X ditambah A0.
Selanjutnya untuk fungsi kuadrat sendiri yaitu fungsi yang pangkat tertingginya adalah 2. Adapun bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu A2x pangkat 2 tambah A1x tambah A0. Selanjutnya untuk fungsi logaritma. Adapun yang dimaksud fungsi logaritma yaitu inverse suatu fungsi dari fungsi eksponen. Karena adanya hubungan kesetaraan antara sifat eksponen dan logaritma, maka bentuk umum fungsi tersebut yaitu A log x. Selanjutnya untuk fungsi trigonometri, di mana fungsi ini merupakan fungsi yang variabel bebasnya berupa bilangan geometris, di mana variabel x biasanya dinyatakan dalam radian 100, misalnya P radian sama dengan 180, di mana fungsi trigonometri di sini yang dimaksud yaitu sin x, tan x, kotangan x, tan kosekan x, dan sekan x. Dan yang terakhir yaitu fungsi polinomial, di mana fungsi ini merupakan fungsi yang variabel bebasnya itu mengandung banyak suku, di mana bentuk umum dari fungsi polinomial ini yaitu yn pangkat k hingga tambah sampai seterusnya tambah a2 pangkat x pangkat 2 tambah a1x tambah a0. Adapun yang akan dibahas dalam materi ini selanjutnya yaitu terkait fungsi polinomial. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan memberikan pemaparan mengenai bentuk umum dari fungsi polinomial derajat 1 sampai derajat 5. Adapun bentuk umum dari fungsi polinomial, untuk polinomial berderajat 1 bentuk umumnya yaitu seperti ini. Untuk polinomial berderajat 2 bentuk umumnya seperti ini. Untuk derajat 3, 4, dan 5. Nah, fungsi polinomial ini merupakan suatu fungsi yang variabelnya itu mengandung banyak suku, seperti polinom derajat 1, di mana suku dari polinom derajat 1 itu ada 2, yaitu A0 dan A1, sehingga kita sebut derajat 1 untuk derajat di mana pangkat tertingginya yaitu 1. Sedangkan untuk polinom derajat 2, pangkat tertingginya yaitu 2. Untuk polinom derajat 3, pangkat tertinggi dari tersebut yaitu 3, begitupun seterusnya sampai polinom derajat n. Adapun cara dalam menentukan nilai dari suatu polinomial ini dilakukan dengan proses interpolasi, atau biasa kita sebut dengan interpolasi polinomial, di mana hal ini dilakukan dengan cara membentuk persamaan polinomial terlebih dahulu dengan beberapa pendekatan yang dilakukan mulai dari metode Naive ataupun metode Horner. Kedua metode ini menghasilkan hasil yang sama meskipun prosesnya berbeda. Secara umum, persamaan polinomial dapat kita lihat pada persamaan berikut, di mana A ini merupakan suatu koefisien dari polinomial dan X merupakan variabel, sedangkan N merupakan indeks atau pangkat dari polinomial tersebut. Dalam mencari suatu fungsi Y pada persamaan polinomial, yang harus kita ketahui yaitu nilai X yang selanjutnya kita mengubah koefisien dari persamaan yang diketahui dalam menjadi bentuk vektor. Lalu kita masukkan nilai tersebut ke dalam bentuk fungsi sehingga kita dapat menghitung nilai Y-nya. Proses interpolasi ini menggunakan fungsi polinomial dalam proses penyelesaiannya. Langsung saja kita masuk ke materi yang
metode interpolasi yang selanjutnya itu interpolasi Newton, di mana interpolasi Newton ini juga kita kenal sebagai interpolasi polinomial Newton. Untuk membuat prediksi suatu nilai fungsi jika kita diberikan suatu banyak data. Dari banyak data n, data tersebut dapat dibuat polinomial berderajat n kurang 1. Adapun bentuk umumnya yaitu seperti ini. Adapun algoritma dalam menyelesaikan suatu masalah dalam interpolasi Newton dapat kita lihat pada slide berikut. Misalnya kita mempunyai n titik. Pertama, kita masukkan sebanyak n titik data. Lalu selanjutnya kita masukkan nilai x yang dicari dari nilai data tersebut. Lalu kita tentukan nilai A0, A1, sampai nilai AN dari titik data yang kita ketahui. Lalu kita hitung nilai y-nya dengan menggunakan rumus polinomial orde n. Sehingga kita mendapatlah titik baru yang dicari. Selanjutnya kita lanjut ke contoh soal dari polinom Newton, di mana pada contoh sebelumnya yaitu contoh dari interpolasi linier dan interpolasi kuadrat, titik data x0 sama dengan 1, x1 sama dengan 4, dan x2 sama dengan 6 digunakan dalam mengestimasi nilai len 2 dengan parabola. Sekarang kita menambahkan titik keempat yaitu titik x3 sama dengan 5, di mana dengan y sama dengan 1,6094379. Nah, kita disuruh untuk menentukan nilai len 2 dengan interpolasi polinomial orde 3. Nah, untuk menyelesaikannya, kita menentukan nilainya dengan menggunakan selisih terbagi sampai selisih terbagi tingkat 3. Adapun cara penyelesaiannya dapat kita lihat pada slide. Di sini kita dapatkan nilai selisih terbagi tingkat pertama yaitu 0,46209813, dan untuk selisih terbagi tingkat kedua kita dapat nilainya yaitu min 0,051873116, dan untuk nilainya dengan menggunakan selisih terbagi tingkat ketiga kita dapatkan nilainya 0,0078655415. Nah, karena kita sudah dapatkan nilainya dengan menggunakan selisih terbagi sampai tingkat ketiga, maka selanjutnya kita substitusi nilai A0, A1, A2, A3, X0, X1, dan X2 ke dalam polinomial orde ketiga. Sehingga kita dapat nilai titik baru yang dicari yaitu 0,6287689694. Nah, selanjutnya kita tentukan galatnya, di mana di sini kita dapat nilai galatnya itu 9,3%. Di sini nilai galat dengan menggunakan interpolasi Newton yaitu 9,3%. Di mana apabila kita membandingkan dengan proses metode interpolasi yang dilakukan sebelumnya yaitu interpolasi linier dan interpolasi kuadrat, maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan interpolasi Newton, nilai galat yang didapat itu lebih kecil dari interpolasi linier dan interpolasi kuadrat. Adapun algoritma dari interpolasi Newton dengan menggunakan MATLAB dapat kita lihat pada slide berikut. Selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan interpolasi Lagrange, di mana interpolasi Lagrange atau interpolasi polinomial Lagrange ini digunakan untuk mencari titik-titik antara dari nilai n2 titik, yaitu P1, P2, P3, sampai Pn, dengan menggunakan pendekatan fungsi polinomial yang disusun dengan kombinasi deret
dan didefinisikan dengan formula seperti ini. Dengan I-nya itu adalah nilai dengan I-nya itu sama dengan 0, 1, 2 sampai Adapun bentuk dari polinom Lagrange seperti ini, yaitu polinom orde pertama ini dan polinom orde kedua. Selanjutnya kita masuk ke algoritma dari interpolasi Newton, di mana langkah pertama itu kita masukkan n titik data yang diberikan. Selanjutnya kita masukkan nilai x dari titik yang akan kita cari. Lalu kita hitung nilai y-nya dengan menggunakan rumus ini, sehingga kita dapatlah nilai titik baru yang kita cari. Untuk lebih memahami lebih lanjut bagaimana penggunaan interpolasi Newton dalam mencari suatu permasalahan matematika, kita ke contoh soal. Adapun contohnya yaitu tentukan nilai lem 2 berdasarkan nilai lem 1 dan nilai lem 4, lem dan lem 6 dengan menggunakan interpolasi Lagrange orde 2. Yang kita cari yaitu interpolasi Lagrange orde 2, maka rumus yang digunakan yaitu rumus polinom orde 2 seperti yang terlihat pada slide. Maka untuk menyelesaikannya kita tinggal substitusi nilai titik data dan nilai x yang diketahui, sehingga kita dapat titik baru barunya yaitu 0,5658446. Selanjutnya kita tentukan galatnya. Jadi didapat galat dari interpolasi Lagrange yaitu 18,4%. Jadi dengan menggunakan interpolasi dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan interpolasi Lagrange ini, nilai galatnya itu lebih tinggi dari nilai galat dengan menggunakan interpolasi Newton dan lebih rendah dari nilai galat dengan menggunakan interpolasi linier. Dalam proses pengerjaan permasalahan matematika dengan menggunakan proses interpolasi tadi, yaitu interpolasi linier, kuadrat, interpolasi Newton, dan interpolasi Lagrange, dapat kita tarik kesimpulan bahwa nilai galat yang terkecil yaitu dilakukan dengan menggunakan interpolasi metode dilakukan dengan menggunakan metode interpolasi Newton. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari metode interpolasi pada MATLAB. Yang pertama yaitu metode linier. Adapun skrip MATLAB dari metode linier dapat kita lihat pada tampilan video, di mana di situ inputnya yaitu x0, y0, x1, y1, nilai x. Lalu kita masukkan rumus dari dalam mencari interpolasi linier. Selanjutnya kita jalankan programnya. Lalu kita masukkan nilai dari x0, y0, x1, y1, dan nilai x yang diketahui, sehingga kita dapat nilai dari y-nya. Selanjutnya untuk metode interpolasi kuadrat. Adapun skrip MATLAB-nya dapat kita lihat pada video, di mana input dari interpolasi kuadrat ini adalah x0, y0, x1, y1, x2, y2, nilai x-nya. Dan juga kita masukkan rumus dari interpolasi kuadrat. Selanjutnya untuk skrip dari metode interpolasi Lagrange dapat kita lihat pada tampilan video, di mana di sini nilai-nilainya itu sudah dimasukkan
di mana nilai X-nya yaitu berupa matriks 1, 4, 6, dan nilai Y-nya adalah 0, 0, 0,0, 1,38, dan 1,7, dan seterusnya. Sedangkan untuk nilai N yaitu panjang dari X. Selanjutnya ada nilai X parameter yaitu 2. Adapun langkah-langkahnya dapat kita lihat pada jendela editor tersebut. Selanjutnya kita run script tersebut sehingga kita dapat nilai Y yang baru yaitu 0,5655. Itulah tadi penjelasan mengenai materi interpolasi dan metode-metodenya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.